Kata Presiden AFC untuk Timnas U17 Indonesia usai Uzbekistan juara Piala Asia U17 2025. Laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang krusial, Erick Thohir harap JIZS mulai persiapan lebih awal. Kesulitan main sejak kehadiran Martin Paes dan Emil Audero di Timnas Indonesia, Hernando Ari bilang begini, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kata Presiden AFC untuk Timnas U17 Indonesia usai Uzbekistan juara Piala Asia U17 2025. Uzbekistan menjadi juara Piala Asia U17 2025 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion King Fahd Sports City di Taif, Arab Saudi, Minggu, 20 April 2025. Dua gol kemenangan Uzbekistan dicetak oleh Muhammad Hakimov pada menit ke-51 lewat penalti dan Sadriddin Hasanov. 70. Ini merupakan gelar kedua Uzbekistan di Piala Asia U17. Di edisi 2025 ini, Uzbekistan memang sangat superior. Mereka menyapu bersih fase grup, lalu Uzbekistan mengalahkan Uni Emirat Arab di perempat final dan menumbangkan Korea Utara di semifinal. Piala Asia AFC U17 telah menjadi batu loncatan yang penting, mendorong begitu banyak talenta muda Asia menjadi ikon masa depan, kata Shaikh Salman dilansir dari laman AFC. Atas nama keluarga sepak bola Asia, saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Uzbekistan, karena tidak hanya meraih gelar kedua mereka, tetapi juga menginspirasi benua tersebut dengan penampilan mereka yang memukau, ujarnya. Shaikh Salman juga mengapresiasi perjuangan Arab Saudi yang finish sebagai runner-up. Perjuangan Arab Saudi tak mudah. Mereka ke final dengan mengalahkan Jepang di perempat final, kemudian dengan dramatis mengalahkan Korea Selatan di semifinal. Pujian kami juga ditujukan kepada Arab Saudi atas upaya mereka yang gagah berani serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, dan Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan, UEFA, kata Shaikh Salman. Kualifikasi kedua tim U17 dan U20 mereka untuk Piala Dunia FIFA kelompok usia yang sama akhir tahun ini memperkuat komitmen untuk keunggulan jangka panjang yang ditunjukkan oleh SAF dan UEFA, ujarnya. Lebih lanjut, ia mendoakan kesuksesan 9 tim Asia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Kualifikasi kedua tim U17 dan U20 mereka untuk Piala Dunia FIFA kelompok usia yang sama akhir tahun ini memperkuat komitmen untuk keunggulan jangka panjang yang ditunjukkan oleh SAF dan UEFA, ujarnya. Lebih lanjut, ia mendoakan kesuksesan 9 tim Asia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. 9 tim itu ialah Qatar selaku tuan rumah, Uzbekistan, Arab Saudi, Timnas U17 Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Korea Utara, dan Tajikistan. Timnas U17 Indonesia, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Tajikistan terhenti di perempat final. Korea Selatan dan Korea Utara tersisih di semifinal. 8 tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 berhak lolos ke Piala Dunia U17 2025, hal itu karena FIFA menambah kuota tim yang berpartisipasi di edisi kali dengan sebanyak 48 tim, AFC mendapatkan kuota 8. Karena Qatar berstatus sebagai tuan rumah maka perwakilan Asia menjadi 9. Saat ini sudah lengkap 48 tim yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang. Asia sekali lagi akan memberikan latar belakang yang luar biasa bagi bintang-bintang baru masa depan selama 5 tahun ke depan di Qatar. Dan kami berharap 9 tim Asia kami meraih kesuksesan terbaik, dan kami tahu bahwa mereka akan berdiri dengan bangga bersama para elit dunia, ujar Shaikh Salman. Laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang krusial, Erick Thohir harap JIZS mulai persiapan lebih awal. Duel Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang jadi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mendapati hal itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun punya harapan khusus. Erick berharap Timnas Indonesia dapat memulai persiapan lebih awal untuk menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua itu dilakukan agar JIZS meraih hasil maksimal.
Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang melawan Cina pada 5 Juni 2025. Kemudian, 5 hari berselang, tim arahan Patrick Kluivert itu akan melakoni laga tandang menantang Jepang. Pertandingan melawan Cina dan Jepang akan menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia. Hasil dari laga itu akan menentukan nasib skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, baik lewat jalur otomatis maupun babak keempat kualifikasi. Erik pun membuat permintaan khusus kepada skuad Timnas Indonesia, mengingat dua laga tersebut adalah laga krusial. Dia ingin Jay Itzes dan kolega memulai persiapannya lebih awal. Tapi, dia tidak akan memaksa dan membiarkan para pemain dan tim kepelatihan yang memutuskan. Bahkan di bulan Juni ini, saya akan menawarkan kepada pelatih Patrick, para ofisial, dan mungkin juga para pemain. Jika mereka ingin datang lebih awal agar memiliki persiapan lebih, tapi ini terserah mereka, kata Erik, dilansir dari kanal YouTube PSSI TV, Minggu, 20 April 2025. Erik mengungkapkan ada kemungkinan Timnas Indonesia memulai persiapan lebih awal karena kompetisi diperkirakan sudah berakhir pada pertengahan Mei. Namun kembali, keputusan akhir nantinya ada pada tim kepelatihan dan para pemain. Kita akan bermain di tanggal 5 Juni dan 10 Juni, dan mungkin liga sudah berakhir. Mereka akan lebih rileks, ada keluarga. Tapi kemudian kita akan berkonsolidasi, mungkin kita akan berlatih lebih awal, tapi ini bergantung kepada mereka nantinya, tutur Erik. Itu akan bagus, karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail, bukan hanya program saja. Dan ini selalu ada target, bukan hanya sebuah benar atau salah tapi kita harus benar-benar serius, tambah dia. Sebagai catatan, Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin, terpaut 1 angka dari Arab Saudi di urutan ketiga, dan 3 angka dari Australia di posisi kedua. Kemudian mereka unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina, sementara Jepang sudah dipastikan mengamankan tiket Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Samurai Biru itu sangat nyaman di puncak klasemen grup C dengan mengemas 19 poin dari 8 pertandingan yang telah dimainkan. Kesulitan main sejak kehadiran Martin Paes dan Emil Audero di Timnas Indonesia, Hernando Ari bilang begini. Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari mulai jarang bermain di tim nasional, Timnas Indonesia semenjak kehadiran pemain naturalisasi, Martin Paes dan Emil Audero. Menariknya, Hernando justru tak merasa kehadiran dua pemain tersebut sebagai hal buruk, sebab ia merasa ada banyak sisi positif yang bisa diambil dari kondisi tersebut. Hernando merupakan nama langganan dalam Timnas Indonesia. Kiper berusia 23 tahun itu mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert saat skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret lalu. Namun, dalam 2 pertandingan tersebut, Hernando tidak tampil karena kalah saing dari Paes. Dia menjadi kiper ketiga buat Timnas Indonesia setelah kehadiran Emil Audero. Kehadiran Audero praktis membuat persaingan posisi penjaga gawang semakin ketat. Kendati begitu, Hernando tidak berkecil hati. Kiper Persebaya Surabaya ini mengaku senang karena mendapat banyak ilmu dari Paes dan Audero yang merupakan pemain kelas dunia. Senang saja bisa dapat ilmu dari mereka, ucap Hernando usai laga melawan Persija Jakarta, dikutip Selasa, 15 April 2025, dan juga apapun itu kalau saya dikasih kesempatan di Timnas, mungkin saya banyak belajar dari mereka, terang dia. Hernando sebelumnya merupakan pilihan utama di bawah Mister Timnas Indonesia. Namun posisinya mulai tersisih seiring kehadiran Paes. Ditambah sekarang ini ada Audero yang membuatnya semakin sulit mendapatkan menit bermain. Audero sendiri belum melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia. Akan tetapi, kiper Palermo itu berpotensi debut ketika skuad Garuda melawan Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni mendatang. Hal ini tak lepas dari absennya Paes akibat akumulasi kartu. Jika Audero dipercaya menjadi starter, maka Hernando diprediksi kembali menjadi pelapis di bangku cadangan.